Kira-kira mana yang lebih oke, Fujifilm X-M5 atau Fujifilm X-S20? Dua kamera yang punya spek identik, tapi yang satu lebih murah, di satu sisi yang satu lebih superior. Selamat datang di channel ST Media dengan gua Skavito. Dan ya, di video kali ini gua pengen menuhin komentar aja, request maksud gua, yang dimana ada yang komen, "Bang, mendingan mana bang? Compare dong bang, X-M5 sama SS20, lebih oke yang mana?" Dan yang gua harapin di sini mungkin bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, kenapa sih gua harus nge-spend beli SS20 kalau si SM5 aja itu udah bisa ngelibas apa yang bisa dilakuin di XS20. Sebenarnya kalau kita ngelihat secara speknya aja memang sama gitu ya, sama persis. Tapi kalau kalian udah pakai antara kedua kamera ini, itu perbedaannya cukup berasa. Dan apa yang gue bakal jelasin di video ini bakal menjawab gitu ya, kenapa sih si SS20 ini bisa jadi lebih superior dibandingin XM5 meskipun tadi buat hasil gambarnya, kualitasnya itu cukup identik. Ya, di sini gue bakal coba sharing singkat aja, ini based dari pengalaman gue di ST Media. Kalau misalnya kalian punya pengalaman yang berbeda, punya insight yang berbeda dari gue, ada kekurangan dari video ini, boleh silakan komentar aja. Tapi sebelum mulai, mumpung topiknya tentang Fujifilm, ya gue sempet bikin tutorial atau sharing pengalaman gua pakai Fujifilm ini, meskipun kameranya bisa instan menghasilkan gambar yang bagus, tapi tidak bakal instan kalau kameranya tidak disetting sedemikian rupa. Nah, di sini gua udah ngajarin tutorialnya, sharingnya di Bosan di Kelas. Kalian bisa langsung cek aja webnya gitu ya, Bosan di Kelas, kita taruh linknya di deskripsi. Dan seinget gua, Bosan di Kelas nih lagi ada diskon juga, lumayan gitu ya, kena diskon berapa persen ya. Jadinya kalau kalian mau belajar soal Fujifilm, bisa join aja kelasnya gitu ya, karena gua yang ngajarin. Dan ya, tanpa berlama-lama lagi, ikuzo kita bahas. Pertama, mungkin kita bakal bahas spesifikasinya dulu aja. Dari ukuran sensornya, kedua kamera ini punya sensor yang sama di 26,1 megapiksel. Dan kedua kamera ini merupakan kamera dari generasi terbarunya Fujifilm yang udah X-Trans prosesor 5. Yang berarti dari segi teknologi dan nilai jualnya jadinya ini bener-bener identik ya. Spek dalamannya kurang lebih sama. Ya, kedua kamera ini membawa spesifikasi 6.2K open gate, kemudian mereka juga ada 4K up to 60p, kemudian untuk full HD slow motionnya juga bisa sama-sama di 240p, kemudian untuk H264, H265 ada, subjek deteksi juga udah lengkap. Kemudian kalau kalian nanya untuk perekaman F-Log 2 pun ada di kedua kamera ini, dan kedua kamera ini juga bisa ngerekam 4K 30p itu untuk unlimited recording, yang dimana jadinya untuk 4K 30p unlimited recording ini kalian jadinya cuma berantem sama 3 hal aja. Yang pertama soal baterainya, kemudian yang kedua perihal memorinya, habis apa enggak, dan yang ketiga adalah perihal overheatnya aja. Dan mungkin kalian bakal nanya lagi, "Bang, dia subjek deteksi lengkap, gimana soal performa autofokusnya?" Dari yang udah gua rasain di ST Media, ini nggak bisa dipukul rata di workflow kalian ya, tapi kalau di ST Media, keduanya ini punya performa yang identik. Bisa diandelin, tapi bukan yang terbaik. Untuk kualitas autofokusnya ya ciri khas Fujifilm aja. Ada kadang-kala dia nempel banget, ada kadang-kala dia kalau ada banyak obstacle di depannya segala macem, itu kadang dia suka lari. Tapi overall dari autofocus, keduanya bisa memberikan performa yang oke, at least di ST Media. Kemudian kalau kalian nanya, "Bang, gimana soal film simulationnya? Apakah di keduanya udah lengkap atau belum?" Yes, udah lengkap. Cuman bedanya di sini seperti yang kalian bisa lihat dari atas saja. Di sini di SM5 secara fisik itu bagian dalam film simulasinya ada di bagian atas dan udah disediakan di sini. Sementara kalau di Fujifilm SS20 nggak ada, tapi kita udah setting juga di bagian sini untuk dial film simulation. Dan di sini seperti yang kalian bisa lihat juga untuk film simulasinya, di sini ada standar, ada Velvia, ada soft, Astia gitu ya. Di sini ada klasik Chrome, ada Reala S, ada negatif klasik, nostalgic negatif. Ini buat kalau nggak salah ini across kalau nggak salah gitu ya, buat hitam putih. Tapi di sini buat lengkapnya lagi mungkin kalian bisa lihat aja. Nah, ketika kalian putar-putar film simulasinya di sini ada semua gitu ya. Provia ada, Velvia ada, Astia ada, klasik Chrome ada, Reala S ada, Pronek High, Pronek Standar, klasik neck, nostalgic neck, Eterna gitu ya. Udah ada semua. Jadinya kedua kamera ini punya film simulation lengkap dari yang lama sampai yang paling terbaru. Nah, untuk kemampuan foto juga mereka sama persis. File RAW otomatis keduanya udah bawa you don't say gitu ya. Kemudian kalau kalian nanya soal burst-nya gimana di mechanical sama electronic shutter-nya juga sama. Mungkin terlalu terang, maaf gitu ya, tapi dia di sini 8 frame per second di SM5 dan bisa dia sampai 30 tapi dengan extra crop lagi.
Nah, tuh di SS20 juga sama 8 frame per second untuk mekanikalnya. Sementara kalau kalian naikin lagi itu udah menggunakan electronic shutternya gitu ya, up to sampai 30. Kalau kalian mau lihat burstnya juga, nah ini ya mekanikalnya di 8 frame per second. Mereka berdua sangatlah identik. Pencet. Ya kurang lebih itu buat spesifikasinya. Berdua-duanya ini punya spesifikasi yang cukup identik. Bahkan gue bilang sih kalau kalian udah lihat tadi videonya itu bener-bener kayak sama. Meskipun tadi udah gue kasih unjuk kelihatan identik, tapi kalau misalnya kalian kulik lagi agak sedikit dalam aja, barulah kelihatan gitu ya. Kalau si Fujifilm SS20 ini punya spesifikasi yang lebih superior dibandingin sama si XM5, tapi nanti gua bahas gitu ya. Sekarang kita beralih ke fisiknya dulu yang samanya gitu ya, yang identik dari kedua kamera ini. Nah, sekarang kita ke fisiknya dulu yang sama antara kedua kamera ini. Yang pertama yang paling kelihatan adalah layarnya variangle atau di articulating gitu ya, atau articulated. Maaf bahasa Inggris saya jelek, tapi ya mereka sama nih, layarnya variangle. Kemudian di kedua kamera ini seperti yang kalian bisa lihat juga bisa dipasangin fan coolingnya Fujifilm. Di sini ada baut itu untuk dipasangin aksesorisnya lagi biar dia tidak cepat overheat. Dan di sini juga sama gitu loh di SS20 gitu ya. Tuh fan coolingnya ada buat dipasangin aksesoris lagi. Cuman kalau kalian nggak mau spend beli fan coolingnya yang dari Fuji, bang terlalu mahal bang, lo bisa sikat aja nih. Fan cooling yang satu ini dari Ulanzi, ini universal gitu ya. Jangan sampai sensornya kepegang, tapi ya tinggal lo pasang kayak gini aja bisa ya. Di SS20 juga sama, bisa tuh ya. Jadi ada opsi nih kalau misalnya kalau kalian mau pakai dua kamera ini di penggunaan yang cukup lama dan kalian tahu juga penyakit kedua kamera ini adalah perihal overheat kalau digunakan cukup panjang, ya kalian bisa spend aja buat beli si cooler dari Ulanzi ini. Kemudian lanjut secara fisik yang sama soal port-portnya gitu ya. Pertama kita mulai dari Fujifilm SS20 ini. Di sini kalian disediain kabel USB Type-C, bisa dipakai untuk ngecas juga. Di sini ada port mini HDMI. Kemudian untuk perkontenan yang dimana di sini untuk headset monitoring juga udah ada di sebelah kanan, dan untuk jacknya ada di atas sini ya, bukan jack sorry, ini untuk mic inputnya ada di atas sini. Nah kalau di SM5 untuk port-portnya juga lengkap kalau untuk perkontenan, tapi dia posisinya ada di sebelah kanan sini. Buat headset monitoringnya di sini ya di atas, kemudian di sini untuk tadi kabel C-nya, di sini ada untuk port micro HDMI-nya. Nah di sini ada port untuk colokin mic kalian. Jadi kalau kalian mau pakai kedua kamera ini untuk konten itu udah aman. Nah, kalau kita ngomongin fisik lagi, sebenarnya ini bukan kelebihan, tapi ini lebih kekurangan. Yang dimana kedua kamera ini sama-sama belum weather seal. Jadi tidak bisa kalian pakai buat di kondisi ekstrim. Nah kalau ngomongin perihal port memori juga sama, dua-duanya punya satu slot memori yang ada di bagian bawah sini ya. Bisa kalian buat pasangin sebentar, tunggu fokus. Nah ini ya. Kemudian di SS20 ini juga sama tuh ya. Ada satu slot memori di masing-masing kameranya. Masih lanjut persamaan di fisiknya gitu ya antara kedua kamera ini, dan seperti yang kalian bisa lihat di atas, di sini ada dial di sebelah kanan. Ini ada tulisan C1 sampai C4, di sini juga ada C1 sampai C4. Ini fitur yang krusial banget menurut gua kalau gua pakai di SM Media gitu ya, dari si kedua kamera Fujifilm ini, yang dimana ini adalah fitur custom mode atau custom dial yang fungsinya adalah dia bisa nyimpen semua fitur baik foto dan video itu secara terpisah, bener-bener semuanya bisa disimpan secara terpisah. Ini fitur yang the best banget dari Fujifilm. Nah setelah ini gua bakal ngasih tahu ke kalian kira-kira apa sih perbedaan antara kedua kamera ini, yang dimana dari perbedaan tersebut bikin si SS20 ini punya harga yang lebih mahal dan bikin kameranya lebih superior dibandingin Fujifilm XM5. Oke, perbedaan yang pertama kita ngomongin dari speknya dulu aja, dan seperti yang kalian bisa lihat di atas, pertama kita bahas dari bitrate yang dibawa di kamera Fujifilm XS20 ini. Seperti yang kalian bisa lihat,
Di XS20 ini bisa rekam bitrate yang lebih gede dibandingin si Fujifilm X-M5 yang bakal gue kasih tahu nanti. Di sini dia bisa rekam sampai 360 Mbps. Yang artinya dengan menggunakan 360 Mbps ini, data video yang kalian punya itu bisa jadi lebih banyak perihal detail ketajaman gambarnya. Sementara kalau di X-M5 ini dia cuma bisa sampai di 200 Mbps aja. Meskipun demikian, menurut gua ketika kalian udah pakai Fujifilm ini, ya gue nggak bisa pukul rata ke semuanya, tapi dari pengalaman gue pakai Fujifilm ini, gue tidak pernah pakai f-lognya sama sekali dari awal gue pakai Fujifilm sampai sekarang. Gue pakai film simulasi yang ada di kameranya aja, itu udah bisa menghasilkan gambar yang sangat bagus. Nah sekarang kita lanjut perihal 4K-nya, yang dimana di Fujifilm X-M5 ini punya keunggulan tipis yang gue yakin bakal berguna untuk beberapa dari kalian gitu ya. Yang dimana di X-M5 ini punya fitur namanya 4K LP, yang kepanjangannya ini adalah long play. Yang dimana kalau kalian pakai 4K LP-nya di X-M5 ini, kalian bisa ngerekam dengan 4K dengan durasi yang panjang tanpa takut akan overheat. Dulu itu gue sempat ngetes untuk ngerekam Fujifilm X-M5 ini menggunakan 4K LP-nya, dan gue coba rekam itu dia tidak mati karena overheat. Gue ngerekam hampir tembus 1 jam sebelum baterainya itu habis. Notif overheat nongol, tapi kameranya itu mati bukan karena overheat tadi, tapi karena baterainya itu udah habis. Meskipun di sini harus gua tekenin, dengan kalian pakai 4K LP di Fujifilm X-M5 ini dia punya apa ya bilangnya ya, kekurangan lah gitu loh. Yang dimana kalau kalian pakai 4K LP ini bakal ada penurunan kualitas gambar atau ketajaman, dan juga ada extra cropping ya. Kalian bisa lihat aja ada side by side-nya gitu ya, waktu itu sempat gue tes juga. Nah kalau di Fujifilm X-S20, dan seperti yang kalian bisa lihat aja, di X-S20 ini tidak punya 4K LP, adanya Full HD LP. Set gitu ya, padahal fiturnya kepake banget gitu loh. Nah salah satu kelebihan Fujifilm X-S20 kenapa dia bisa jadi lebih mahal dibandingin X-M5, karena dia sudah memiliki In-Body Image Stabilization atau IBIS, yang dimana ya tadi X-M5 itu nggak punya IBIS, dia cuma ada Digital Image Stabilization aja. Nah sekarang gimana perbedaan antara kedua kamera ini dalam menangani perihal overheat? Dari pengalaman gua di XMedia yang udah gue rasain, Fujifilm X-S20 ini memang masih ada overheat gitu ya. Kalau misalnya kalian pakainya di outdoor siang-siang, jangka waktu cukup lama. Tapi dia udah lebih baik lah, jauh lebih baik dibandingin generasi Fujifilm sebelumnya. Karena waktu itu, waktu pertama kali X-S20 ini launching, kita ngetes di Thailand. Itu gue sama Erwin pakai buat foto-foto video di Thailand, yang dimana cuacanya itu sama kayak di Indonesia, panas, dia sustain gitu ya. Meskipun dia ada notif overheat muncul, kameranya panas. Nah kalau di Fujifilm X-M5 ini, dari pengalaman gue di XMedia, lebih rawan overheat jujur aja ya. Apalagi kalau kalian mau pakainya cukup lama dan di penggunaan outdoor. Itu dengan catatan kalau kita pakai resolusi di 4K 30p-nya aja di penggunaan XMedia gitu ya. Makanya dengan si Fujifilm X-M5 tadi punya 4K LP long play, itu sangatlah berguna banget buat kameranya. Yang gue harapkan sih di X-S20 juga ada gitu ya. Karena ya lumayan gitu loh, nggak overheat tuh nyaman banget. Nah itu tadi perbedaan secara spesifikasinya yang gua tahu, yang udah gua alami di XMedia. Kalau kalian tahu perbedaan antara kedua kamera ini, udah bener-bener nyobain, oh ini bedanya begini, boleh tambahin aja koreksi gua di kolom komentar. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke perbedaan secara fisiknya. Yang ini udah kelihatan jelas banget dari awal tadi. Oke, secara fisik perbedaannya, kalau kita mau ngelihat dari ukurannya aja gitu ya, seperti yang kalian bisa lihat di atas, Fujifilm X-M5 ini punya ukuran yang lebih compact, dan secara bobot juga ketika gua ngangkat di tangan seperti ini, si X-S20 ini terasa lebih berat dibandingin X-M5. Ini udah ditambahin sama baterai gitu ya. Kalaupun tanpa baterai ya sama aja sebenarnya, lebih berat si X-S20 dibandingin X-M5. Tapi bukan berarti X-S20 ini jadi berat banget, enggak, tetap enteng dibandingin kamera-kamera pada umumnya. Nah buat beratnya di berapa, mungkin Wowo tinggal masukin aja di bagian atas itu gitu ya, perbandingan beratnya si X-M5 berapa, si X-S20 berapa. Tapi ya baik lagi, dengan X-M5 punya desain sekompak, semungil, seunyu ini dibandingin sama Fujifilm X-S20, ya tetap ada yang dipangkas juga dari kameranya gitu ya, mau tidak mau. Yang pertama, kalau kita lihat di Fujifilm X-M5, kita lihat di bagian belakang sama-sama gitu ya. Ya kalian udah bisa lihat juga di mana di Fujifilm X-M5 ini tidak memiliki EVF, yang dimana untuk penggunaan EVF ini kalau kalian yang suka foto-foto ini cukup krusial gitu ya. Kemudian kalau kita pindah ke bagian depan lagi, set. Nah kalian udah bisa lihat tuh ya, ngejendol apa yang beda bang? Gripnya. Gue taruh begini dulu.
Nah, lo bisa lihat gripnya. Ini kayak nggak ada grip sama sekali. Yang ini ada gripnya tuh. Beda banget. Yang dimana kalau kalian mau pakai Fujifilm X-M5 ini, lo wajib banget pakai strap. Mau lo pakai lensa yang kecil kek, atau apalagi kalau kalian pakai lensa yang punya ukuran gede kayak gini nih. Beh, ini kalau lo nggak pakai strap, wah, gelo sih. Ini pegel banget, megangnya susah banget. Megangnya ini bakal molos banget kalau pakai lensa yang cukup berat. Tapi kalau kalian pakai lensa yang cukup compact kayak dari SG Image ini, tadi lensa dari Viltrox 56 Pro gitu ya, lensa Pro-nya Viltrox. Dan kalau kalian mau pakai lensa yang compact kayak si SG Image ini, Viltrox R atau 7 Artisan yang light, ini masih oke lah buat digenggam seperti ini gitu ya. Gue bisa megang begini. Nah, kalau di Fujifilm X-S20, meskipun tadi dia punya ukuran yang lebih gede dibandingin XM5, tapi karena dia bentuk gripnya seperti ini enak banget. Kalau kalian mau gue praktekin lagi, ya pakai lensa compact. Enak, ya, gripnya megang. Kalau lu pakai lensa yang gede kayak gini, juga enak gitu loh. Gripnya berasa ngemegang gitu loh. Lu nggak butuh strap juga bisa dengan XS20 pakai lensa dengan ukuran cukup gede seperti ini. Nah, sekarang masih ngomongin soal grip-gripan. Ada satu hal soal fisiknya yang gua nggak suka dari kedua kamera ini. Bagian port ini yang ada di sebelah kanan. Ya, mungkin kita bahas dari XM5 dulu. Ini semua port di sebelah kanan. Ya, kalian nggak ada apa-apa aja di sini. Kalau kalian lagi pakai handheld, udah nggak enak. Apalagi lensanya gede. Kalau misalnya kalian lagi mobile shooting, ada pakai buat headset monitoring, kemudian kalian lagi colokin sesuatu aksesoris segala macamnya di sebelah sini, megangnya gimana anjing? Ini kan begini nih, agak lucu ya. Dia diciptakan untuk konten kreator, tapi fiturnya nih yang ada di sebelah kanan ini agak mempersulit konten kreator sebenarnya. Kalau lagi dipakai handheld gitu ya, ini susah banget. Kalau di sini XS20 lebih enak lah. Cuma satu, mungkin jari kalian bisa nyelip begini gitu ya, megangnya kayak gini bisa gitu ya, masih kelihatan. Begini sih enggak sih, kalau jari kalian kuat banget bisa, cuman begini lah. Gue biasanya begini kalau megang XS20, lagi pakai headset buat monitoring, gue megangnya begini. Nggak sericuh si XM5. Ini gue bahas begini biar jadi gambaran aja ke kalian. Nah, port-portnya itu tadi yang kalian bisa lihat ini ada di samping sini, nggak mengganggu. Tuh loh. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya kalau perihal grip. Kalau kita ngomongin buat dipakai mobile, pakai handheld, ya XS20 ini jauh lebih nyaman meskipun ukurannya lebih gede dibanding XM5. Jujur li aja ya, kalau penggunanya buat konten pakai aksesoris segala macam yang membutuhkan port. Soal fisiknya, ada mungkin satu hal yang menurut kalian mungkin bakal sepele, tapi menurut gua kalau kalian demen mountingin kameranya di tripod, ini bakal cukup rese gitu ya. Yaitu adalah, nih, bukan port, ini screw mount-nya ya. Lu bisa lihat aja buat jadi gambaran. Kalau lu pasangin plate di sini, ini ketutup ya. Kalian bisa lihat. Ini ketutup kalau lu pasangin plate di sini ya. Kalau mau buka baterai nggak bisa. Itu ya, plate-nya harus dibuka dulu. Sementara kalau di XS20 ya karena ukurannya dia tidak sekompak XM5, space-nya lumayan. Jadi ketika lu buka baterai lagi mountingin di tripod, lu nggak perlu buka plate-nya dulu, cabut baterainya. Nggak perlu, lu bisa serak, cabut aja udah gitu ya. For your information aja. Dan nyambung soal perihal baterainya. Mungkin kebanyakan dari kalian udah tahu kalau baterai di Fujifilm XS20 ini menggunakan baterai gedenya Fujifilm. Nih ya, baterai barunya yang kapasitasnya bisa 2 kali lipat dibandingin baterai lamanya yang dipakai di Fujifilm XM5. Ini kapasitasnya kecil, jauh lebih boros dibandingin yang ini. Yang ini lebih tebal gitu ya. Kalau kalian mau pakai Fujifilm XM5 di penggunaan yang lama gitu ya, kalian pakainya mobile, lo harus spare baterai kecil ini lumayan banyak dibandingin kalian kalau pakai XS20 dengan baterai barunya yang lebih tebal gitu ya. Nah, di sini yang jadi tambahan lagi yang dimana kenapa XS20 bisa lebih superior adalah dia membawa built-in flash seperti ini. Udah bawa EVF, dia bawa built-in flash. Di sini nggak ada EVF, nggak ada built-in flash. Dan ya, itu dia dari perbedaannya dari Fujifilm XS20 dan juga XM5 baik spek dan juga untuk penggunaannya. Dan seperti yang kalian udah tonton tadi gitu ya,
selain speknya ada perbedaan yang ya mungkin nggak terlalu signifikan banget. Kalau kalian pakainya itu penggunaan di kasual-kasual aja, tapi kalau kita ngomongin soal pemakaian, pengoperasian, kenyamanan gitu ya, XS20 ini jujur lebih nyaman buat dipakai dibandingin SM5. Tapi meskipun demikian, itu balik lagi ke preferensi kalian masing-masing. Kan udah jelas juga gitu ya, harganya ini lebih mahal dibandingin sama yang ini. Kalau kalian nanya gua, "Bang, lo lebih pilih XS20 apa XM5?" Kalau gua, karena gua pakainya nggak buat kerja. Kalau buat kerja ya udah ada Fujifilm X-A2S di atas dan di depan. Kalau gua pakai buat kasual, personal aja, gua lebih suka ini. Karena ukurannya compact, ketika gua pakai di luar itu nggak bikin attention lah gitu loh, karena mungkin kayak hobi aja. Sementara kalau si Fujifilm XS20 ini lebih kelihatan profesional, apalagi kalau dipasangin lensa Viltrox Pro kayak gini nih. Oh, pro banget. Kalau dia dipasangin SG Image atau lensa-lensa compact lainnya, si XM5 lebih penggunaan kasual aja, lebih minim ditegur. Dan baik lagi, gue ingetin lagi, dengan perbedaan tadi yang udah kelihatan jelas banget si Fujifilm XS20 ini punya kelebihan yang lebih banyak dibanding XM5, itu bukan berarti XM5 jelek. Kayak yang gue bilang juga tadi, kalau kalian hanya penggunaan kasual, mungkin ada beberapa yang di penggunaan profesional, karena kemarin tuh waktu gue bikin konten SM5 masih worth it atau enggak, ada yang pakai dia untuk job weddingan gitu loh. Keren juga pakai SM5 buat foto-foto mungkin kali ya, gue nggak tahu juga gimana workflow-nya, tapi ada yang pakai SM5 juga. Jadi balik lagi ke preferensi dan kebutuhan kalian masing-masing aja. Kalau kalian memang kasual aja penggunaannya, nggak gimana-gimana, nggak mau ngarah ke profesional, kalau kalian bingung antara kedua kamera ini, incer kualitas gambar aja gitu ya, yang bagus, sinematik, fotonya bagus juga gitu kan, XM5 aja cukup. Nggak usah kayak XS20 gitu ya. Lu pakai XM5, pakai lensa-lensa third party yang udah murah-murah juga, kualitasnya bagus, ada 7 Artisan Light, ada Viltrox R, ada kemudian SG Image, Tamron juga ada tapi ukurannya gede-gede. Tapi kalau yang mau compact-compact ya 3 itu serinya gitu ya, kalau mau pas dipasangin di Fujifilm XM5 kayak gini. Nah kalau kalian mungkin udah ngarahnya lebih ke profesional lagi penggunanya, lebih hardcore lagi, ya ada baiknya kalian langsung sikat ke Fujifilm XS20 ini. Dengan dipasangin lensa gede-gede kayak gini, dia juga kelihatan lebih ganteng tuh. Dibandingin XM5 tadi, ketika dipasangin lensa yang ukurannya gede-gede, jomplang jadinya, kalian nggak bakal nyaman makanya. Dan ya mungkin itu aja buat videonya, perbandingan mendingan mana XS20 atau Fujifilm XM5. Ya dari awal sebenarnya kamera ini diciptakan segmennya berbeda gitu ya. Kalau ini khusus untuk konten kreator, meskipun ada yang nyebelin dari bagian gripnya tadi, yang ini konten kreator juga tapi dia lebih hybrid dengan dia punya EVF kayak gini aja. Itu udah kelihatan ini dipakai foto juga enak, sementara di sini nggak ada. Tapi cocok nggaknya silakan kalian sesuaiin sendiri, budgetnya sesuaiin kalian sendiri aja, penggunanya sesuaiin kalian sendiri aja. Semoga pengalaman yang udah gue sharing ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian punya pengalaman juga, udah pernah pakai XM5, udah pernah pakai Fujifilm XS20, keluh kesahnya, atau ada yang kurang dari penyampaian gue, boleh komentar aja. Mungkin itu aja. Gue Skavito di belakang kamera Wowo. Semoga puasanya lancar, jangan lupa buat berkarya.